Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mualimat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program acara Mutiara Ramadan Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik wal hidayah kita semua kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama menuntut ilmu dalam kegiatan program Mutiara Ramadan ini. Semoga niat kita, semangat kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah kenabiannya. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mualimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi yang insya Allah sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes A'la Subki SAG. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya, walaupun tetap puasa tetap semangat Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga sahabat mualimat juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih berkah kegiatan pada hari ini, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Al-Ustadz Dr. Andes A'la Subki SAG, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muallimat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah. Untuk mengajak orang yang bersyukur itu tidak mudah. Sulit bagi orang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Oleh karena itu, sahabat mu'allimat yang berbahagia, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu jangan main-main terhadap Al-Quran itu, karena merupakan mukjizat Nabi. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup orang Islam harus kita syukuri. Maka nikmat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Yang tidak bisa siapapun yang dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, Al-Quran itu adalah berfungsi sebagai petunjuk. Hudan linnas. Kalau dalam Al-Quran dikatakan alladzi unzila fihi al-Quran, ini sebetulnya sekarang pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nah, ini menjadi petunjuk
Jadi kalau ada orang yang hanya hafal Quran, membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, kita sebagai orang Islam sangat prihatin. Ini. Bagaimana kita akan tahu? Bagaimana kita akan tahu dan merasakan petunjuk Allah kalau kita tidak bisa atau tidak memahami Al-Quran itu sendiri? Banyak sekali di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, yang lurus. Di sanalah kita dapat merasakan jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Orang kafir akan tetap kekafirannya kalau belum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Termasuk orang Islam itu sendiri sulit untuk diajak, misalnya sholat, tetap dalam kekikiran, kebakhilan, itu akan tetap di jalan itu sebelum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hanya memberi petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Islam, khususnya sahabat muallimat yang sudah bisa membaca Al-Quran, tolong difahami sedikit-sedikit arti daripada Al-Quran yang kita baca. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu sebagai pembeda ini. Jadi kalau kita itu sudah memahami Al-Quran isinya, maka akan tahu di sana mana yang baik dan mana yang buruk. Jika orang masih melakukan keburukan, walaupun itu tahu, berarti saat itu imannya berkurang. Disinilah Al-Quran itu akan menuntun kepada hambanya orang yang bertakwa. Hudan linnas. Dalam Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya supaya mendapat derajat takwa? Maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita yang sudah dewasa, yang sudah paham, semakin tinggi iman kita itu, semakin kekeh dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Banyak sekali orang yang pandai membaca Al-Quran dengan lagunya yang hebat, bahkan hafal. Itu boleh-boleh aja. Tetapi jangan lupa bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kandungan-kandungan yang harus dipahami. Sehingga tidak terjerumus kepada lubang, kepada kemaksiatan, kepada ajakan setan. Disitulah. Dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Pemirsa, sahabat muallimat yang berbahagia. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai mau'idhah hasanah. Jadi pelajaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ini. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi misalnya ada orang yang yang berada di jalan yang tidak benar, lalu kita mengajaknya dengan hikmat. Oh, orang ini sulit rupanya mau kita bagaimana caranya? Di sana ada wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau memang mereka itu sangat sulit sekali untuk diajak, ya kita memang harus sabar.
Disinilah tugas kita sebagai da'i, sebagai pemberi pelajaran kepada orang-orang yang memang baik itu dalam kesesatan, ataupun kepada kita sebagai umat Islam itu sendiri. Pemirsa, sahabat muallimat yang berbahagia, saya katakan dari awal, jangan main-main terhadap Al-Quran. Al-Quran itu bisa mengguncangkan dunia. Al-Quran itu bisa mengguncangkan dunia. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 31 itu, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Nah, ini. Dan sekiranya Al-Quran itu, dengan Al-Quran suyirat, nah ini, diguncangkan gunung itu. Oh, itu. Au qutti'at bihil ard. Nah ini. Dengan Al-Quran, bumi itu dibelah. Bagaimana lagi kalau itu? Au kullima bihil mauta. Atau orang yang sudah mati itu dengan Al-Quran bisa bicara. Kalau ada orang dari secara akal aja, masa orang mati bisa bicara? Balillahil amru jami'a. Itu lanjutannya itu. Sebenarnya semua urusan ini adalah milik Allah. Kalau Allah ingin menghendaki semua manusia ini adalah mendapat petunjuk, bagi Allah sangat mudah. Balillahil amru jami'a. Semua urusan dalam hidup kita ini adalah milik Allah. Makanya marilah bagaimana caranya dengan Al-Quran kita bisa memudahkan diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya apa akhlak Rasulullah itu, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran. Maka kalau ada Al-Quran itu digunakan pada hal-hal yang tidak benar, bisa juga, tapi itu kan sangat-sangat berbahaya. Seperti yang saya contohkan tadi itu dalam surat Ar-Ra'd tadi itu. Makanya apa saja yang kita lakukan dengan dengan tidak disadari, kesalahan yang tidak disadari, Allah Maha Pengampun. Nah, itu kalau kita mau memahami Al-Quran itu sendiri. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Kesayang. Ini. Jadi orang yang saja melakukan dalam keadaan terpaksa saja, Allah karena terpaksa misalnya karena kelaparan saja itu, Allah tetap akan memahami, mengampuni dosa orang yang semacam itu. Itulah hebatnya Al-Quran. Pemirsa, sahabat muallimat yang berbahagia, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Artinya, mari kita pelihara dengan cara ini bisa dengan cara menghafalkannya, ya ini bisa dengan cara membacanya setiap saat supaya selalu ingat, dan dengan cara memahami artinya sedikit demi sedikit. Kalau kita bisa berusaha membaca Al-Quran sehari satu ayat sama artinya luar biasa. Dalam 1 tahun kita sudah hafal dan faham artinya sebanyak 360 ayat. Apa tidak hebat? Itu baru sehari 1 ayat. Apakah tidak mau untuk memanfaatkan kesempatan yang semacam ini? Maka rugilah kalau kita tidak bisa memanfaatkan 1 ayat dalam 1 hari. Al-waktu kasayf, ini waktu itu bagaikan pedang. Illam taqtahu qata'aka. Jika kamu tidak bisa menggunakannya waktu itu,
maka waktu itu akan menggilas sendiri. Para hadirin, sahabat muallimat yang berbahagia, kapan kita akan memulai untuk membacanya? Ini membaca ini. Karena perintah pertama adalah Iqra. Membaca. Kapan? Jangan hanya dijadikan hiasan dalam rumah. Tidak bisa. Jangan hanya diajarkan begitu saja. Tapi mari kita mengamalkan. Satu ayat kalau diamalkan aja luar biasa. Contoh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini hanya contoh saja. Contoh yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu. Dan orang-orang yang berjihad. Fina, di jalan Allah. Berjihadnya nih terserah. Ada yang ada yang menuntut ilmu. Ada yang sebanyak bersedekah. Ada yang membantu pembangunan masjid. Banyak sekali. Lanahdiyannahum. Ini kata-kata la di sana itu menunjukkan arti betul-betul akan kami tunjukkan. Nah itu lanahdiyannahum sebagai petunjuk. Subulana, jalan kami. Nah, satu ayat itu aja, luar biasa. Ini juga tolong Al-Quran ini jangan disalahgunakan itu aja. Ya. Kalau Al-Quran itu disalahgunakan, nanti akan mengenakan pada diri sendiri. Jangan sampai kita itu terjerumus dalam kesyirikan. Karena Al-Quran itu adalah menuntun kepada kehidupan kita ke jalan yang benar. Ya, mungkin ini saja dulu sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin, amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khair kepada Ustadz Dr. Andes A'la Subhi SAG yang sudah menyampaikan materi terkait Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik sahabat muallimat yang berbahagia, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, tapi sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, kita akan istirahat dulu. Nanti akan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa sahabat muallimat yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di program Mutiara Ramadan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Insyaallah pada kesempatan sesi kali ini kita akan langsung ke sesi pertanyaan. Jadi terkait yang disampaikan tadi sama Ustadz, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi ada pertanyaan Ustadz, jadi di masyarakat kan ada seseorang itu kita bisa kategorikan sebagai penghafal Al-Quran, baik itu hafiz atau hafizo. Cuman di beberapa kesempatan kami mendapati orang tersebut ya dalam kategori ini adalah penghafal Quran, hafiz atau hafizo, terkadang dalam pengamalannya itu masih belum sesuai dengan apa yang dihafalkan. Begitu. Nah, bagaimana sikap dari Ustadz menanggapi yang seperti itu? Sedangkan dia kan menghafal Quran, seharusnya kan itu sebagai pedoman dia dalam beraktivitas. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Banyak sekali ya masyarakat Indonesia, terutama umat Islam ya, yang hafid dan hafidho, banyak sekali. Tapi mereka itu hanya sebatas hafal. Yang saya ketahui itu hanya sebatas hafal. Kalau yang hafid dan hafidho itu pada tingkat yang tinggi, mereka sudah di perguruan tinggi, mereka memang yang sudah ulama ya, punya hafal Quran, tahu tafsirnya, kemudian bahkan
qiraah sab'annya hebat dan sebagainya. Lah, kepada yang remaja-remaja yang masih muda dan sebagainya, mereka hafidnya saja sudah hebat. Udah hebat sama. Dapat memelihara Al-Quran supaya Al-Quran ini tidak diselewengkan, karena sekarang ini pemalsuan Al-Quran itu kan banyak. Orang yang ingin memalsukan Al-Quran di luar sana itu kan banyak. Maka dibutuhkan hafid dan hafidah. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini orang yang penghafal Quran dan sudah tahu artinya itu masih banyak melencengnya, masih banyak mereka itu tidak bisa mengamalkan secara optimal. Contoh ya, orang hafid semuanya ya dan tahu artinya, tapi emosinya masih tinggi. Kadang-kadang kalau marah langsung seenaknya. Kadang-kadang kalau mengatakan itu orang yang diberi apa yang disampaikan kepada yang bersangkutan itu kadang-kadang sakit hati. Masih belum bisa mengendalikan. Makanya Al-Quran itu ada wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Itu penting. Tapi ternyata tidak. Banyak hafid, hafidhah dan sebagainya, tapi bakhil. Itu banyak. Banyak sekali itu bakhil. Padahal perintah Al-Quran itu jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Kita sebagai umat Islam prihatin terhadap orang yang hanya menghafalkan saja tetapi masih belum memahami dari segi akhlak lah. Kalau saya katakan tadi Al-Quran itu akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, makanya kalau baca Al-Quran jangan setengah-setengah. Seperti dalam Al-Quran tadi dalam ayat yang pendek saja, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, kok celaka beriring salat? Kalau hanya ayat itu sampai putus di situ, ya mereka tidak paham. Padahal dalam selanjutnya alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang memang lalai dalam menjalankan sholatnya. Lah ini hanya contoh kecil aja. Kadangkala yang seperti ini tidak dirasakan oleh kebanyakan umat kita. Ya Allah. Ini sangat prihatin. Itu contoh yang sangat sederhana. Padahal oke ya. Maaf, saya tidak akan menyinggung pada mana-mana saja. Hafid dan hafidah. Dalam hal sholat saja, mereka itu tumakninahnya kurang. Allah Sami Allahu liman. Jadi itu juga tidak memahami secara utuh. Itulah yang kadangkala dalam Al-Quran itu yang dalam sholatnya lalai. Itu termasuk lalai. Itu mengatakan, sholat, nanti hajat, termasuk lalai. Nah, ini yang sangat diprihatinkan sebagai umat Islam. Jadi kasihan kalau orang yang hafidah tapi tidak mengamalkan. Kasihan. Apakah mereka itu dosa? Ya dari segi dosa, kalau melanggarnya dosa. Melanggarnya dosa. Kan dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan, mengapa kamu menyuruh orang berbuat baik sedangkan dirinya sendiri tidak melakukannya. Itu kan Al-Quran. Nah, berarti itu tingkat keimanannya sudah yang bisa berjalan. Apakah banyak orang Islam yang dengan atributnya sebagai Muslim tapi melakukan hal yang melanggar agama? Banyak. Orang Islam sendiri kalau sudah terjerat dengan masalah hukum sebenarnya, kemudian disidarnya perlu pakai pecis. Apa? Berarti antara hati dan sikap itu berbeda. Itulah yang munafik. Maka sangat prihatin orang-orang
yang terlibat atau tergilas dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah seorang hafid dan hafidhah. Ya. Oleh karena itu, saran saya bagi yang penghafal Quran maka juga harus dihayati dan diamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Sangat sayang kalau hanya hafal doang. Ya, betul. Sangat sayang. Ya. Nah, itu akan difahami kalau ada tingkatannya itu. Ya, ada tingkatannya. Misalnya SMA hafal, SD hafal Quran. Ya. Dijaga pada saat tingkat SMA. Di perguruan tinggi juga masih hafal. Maka belajarlah ilmu Al-Quran. Di sana akan ada tata bahasa dan sebagainya. Kalau maupun tidak bisa melakukan semacam itu, sudah banyak Al-Quran dengan terjemahannya. Itu akan lebih bermanfaat. Jadi ini Ustaz, bahwa Rasulullah kan pernah menyampaikan satu hadis Ustaz, bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwa sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, itu bagaimana Ustaz konteks jika disamakan dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup gitu Ustaz. Oh ya, terima kasih. Ini dengan pertanyaan yang pertama itu ya turun ya. Turun Ustaz. Ya, bagaimana kalau bagi orang yang belajar Al-Qur'an? Hebat. Memang kita sebagai orang Islam seharusnya memang wajib kita belajar. Jadi man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian dari hasil belajar itu kita ajarkan, nah, itu pahalanya double itu. Orang yang belajar Al-Quran saja ya terbata-bata, itu sudah dapat pahala. Kemudian dia sudah lancar, dan apalagi dia mengamalkannya setelah mengajarkannya setelah mereka tahu, itu akan lebih hebat. Makanya Islam itu tidak mempersulit. Ya. Maka saya sarankan nanti kalau tadi bagi yang sudah hafal ya. Nah, sekarang yang mau belajar nih, mau belajar Al-Quran. Justru ini kalau orang yang mau belajar, maka kalau saya tadi sarankan satu hari satu ayat, yang mau belajar Al-Quran sambil belajar dan memahami artinya sangat luar biasa. Kalau memang bagaimana Ustadz kalau memang misalnya hanya tematik, misalnya saya mau belajar gini aja, tidak ada masalah. Ajaran agama Islam itu sangat tidak menyulitkan umatnya. Jadi akan lebih bagus tuh kalau belajar Quran lalu memahami maknanya. Iya. Jadi dalam hadis yang disampaikan tadi itu sangat-sangat saya pernah bertemu sahabat muallimat khususnya di muallimat. Waktu di muallimat itu dia dari segi pengetahuannya memang berkurang. Memang dari sisi lain dia punya keistimewaan. Begitu tamat di muallimat, ya mungkin 10 tahun setelah tamat, saya jalan-jalan, terus saya mau sholat maghrib di satu masjid, lalu ketemu dengan anak yang mau mengajari mengajari Al-Quran. Saya tanya, loh, kamu alumni muallimat? Iya. Subhanallah, kamu kok ya sempatnya mengajarkan ini anak Al-Quran habis sholat maghrib. Kalau dibandingkan orang yang sudah, siapa yang mau ngopeni yang di masjid yang TPA saja. Betul-betul saya terenyuh. Padahal saat itu dari segi IQ tidak ke perguruan tinggi yang hebat-hebat itu loh. Jadi memang dia langsung tamat muallimat, kuliahnya di
Itulah Mas yang bikin boga apa namanya? Tata boga katanya. Akademi Para kesejahteraan wisata. keluarga itu loh. Oh iya, iya. Lah ada jurusan masak dan sebagainya. Lah memang bisanya bakatnya sana, tapi yang keistimewaannya luar biasa. Habis maghrib mengajari anak-anak. Apa ndak hebat itu? Itu yang kemudian dengan hadis yang sampaikan, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajari Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Jadi itu Mas, jadi tidak usah kecil hati kepada para siswa muallimat ataupun alumni muallimat yang memang tidak terjun ke dunia apalagi, maka terjunlah kepada untuk ngopeni anak-anak atau orang tua yang memang belum bisa baca Quran. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Iya. Nah, coba mulai sekarang, kapan lagi sih kalau selama kita masih sehat dan bisa mengajarkannya. Nah, lalu nanti kalau sudah bisa, bagaimana prakteknya dalam mengamalkan membaca Al-Quran? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya. Bacalah apa yang paling mudah dari bacaan Al-Quran. Jangan lupa. Jadi salat tahajud, habis salat tahajud, baru perintah itu bacalah apa yang paling mudah dari Al-Quran. Nah, nanti belajar lagi. Iya, baik Ustaz. Nah, itu ya, jadi supaya nanti sedikit demi sedikit belajar semacam itu, nanti Allah memberikan petunjuk. Lah itu termasuk yang tadi saya katakan terakhir itu. Iya. Walladzina jahadu fina. Nanti akan menemukan dalam bacaan itu, kemudian memahami artinya, akan menemukan jalan. Ingat enggak ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam? Kan? Iya. Umar bin Khattab masuk Islam itu karena membaca surat Toha. Iya. Apa tidak hebat? Nah, di sanalah hudan linnasnya, petunjuk bagi manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Sahabat muallimat yang berbahagia, marilah jadikanlah Quran ini sebagai memang sebagai pedoman hidup, kemudian diusahakan dalam perjalanan hidup kita ini berlandas kepada Al-Quran, diusahakan. Jadi ingatlah, jadi ketika di pasar misalnya, lalu kita ingat dengan apa yang ada dalam Al-Quran, hati-hati. Di sanalah wasabbihu, salah satu dalam Al-Quran, wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah sepanjang malam. Tapi ada juga wasabbihu bukrata wa asila, siang, pagi, dan petang. Artinya selalu menjaga kesucian diri di mana saja kamu berada. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi wasabbihu ini bukan memegang tasbih kemana-mana, tetapi menjaga diri dari kesucian jiwa kita. Misalnya di pasar, memelihara supaya menjaga supaya tidak berbohong. Ketika di sekolah, menjaga diri untuk betul-betul menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh lembaga itu. Itulah berarti dalam kehidupan kita, ya kalau tidak sepenuhnya seperti Rasulullah, akhlak Rasulullah, Al-Quran, ya berusahalah untuk ke sana, ke jalan ya. Insya Allah dalam hidup kita akan akan bahagia bersama Al-Quran. Baik Ustaz. Terima kasih. Okay. Allahumma arhamna bil Quran. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Andes A'la Subhi SAG yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa menyentuh untuk kita semua, yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan tentunya apa yang disampaikan oleh beliau semoga bisa kita amalkan dan kita sungguh-sungguh untuk bisa mempelajari Al-Quran lagi, memahami Al-Quran lagi, agar apa? Agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik
sahabat mualimat, berhubung sudah selesai sesi tanya jawab, maka dari itu kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan selalu untuk Ustadz dan juga para sahabat mualimat dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kami ingatkan untuk sahabat mualimat dimanapun Anda berada untuk memfollow sosial akun media kita di IG, di Twitter, di FB dan juga TikTok kami di Mualimat Jogja. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe YouTube kami di Mualimat Jogja. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.